Kembali lagi di Talk is Fun. Kalau kita membicarakan sebuah hubungan ya, tidak ada yang pernah membayangkan memiliki pernikahan ya, hubungan yang berakhir dengan perpisahan, kemudian juga kegagalan. Tapi kita tahu bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Ini harusnya semestinya menjadi pengalaman yang berharga. Namun sayangnya di zaman yang katanya lebih modern, kemudian lingkungan masyarakat yang lebih open-minded, masih ada yang menganggap mereka-mereka yang menyandang status single parent, duda, janda sebelah mata. Nah, tamu saya berikut ini akan membagikan pengalamannya bagaimana sebagai seorang single parent, sebagai seseorang yang menyandang status duda. Sudah ada Samuel Rizal. Hai Sam. Halo, apa kabar? Apa kabar Sam? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat ya Sam ya? Sehat. Oke, Sam sudah berapa tahun sebagai single parent? Tahun ini tahun ke-9. Tahun ke-9 ya, oke. Dan saat itu ada di umur berapa tuh? 35 ya? Sekitar 35-36 ya, masih muda ya hitungannya ya? Waktu divorce kan? Oke. 2015 akhir gitu. 2015 akhir. Kalau kita ngomongin orang-orang yang menyandang status single parent, duda, janda, kita kan hidupnya di zaman yang serba modern, digital. Orang-orang yang katanya masyarakat sekeliling kita tuh lebih open-minded. Tapi kadang-kadang masih ada yang menganggap stigma negatif untuk single parent, duda gitu. Kamu ngerasain Bukan masih ada, emang negatif kok. Oh ya? Oke. Iya. Kenapa berpikir kayak gitu? Ya karena kan maksudnya kegagalan, perpisahan, perceraian itu kan selalu nggak diinginkan oleh setiap kita semua dong ya yang udah menyandang status perkawinan gitu. Ya cuman kan things bisa gone right, bisa gone wrong gitu kan gitu. Ya, termasuk mungkin dengan status single parent ini juga agak lebih berhati-hati nggak sih untuk memulai satu hubungan? Tidak sampai memulai satu hubungan lah, berkenalan dulu untuk membuka diri itu pernah kesusahan nggak? Kalau gua enggak, tapi teman-temannya duda ataupun janda lainnya pernah berbagi, sharing. Ada yang trauma, ada yang udah nggak mau nikah lagi, ada yang kalau bisa secepatnya harus nikah lagi, gitu. Jadi variatif gitu. But you open yourself to start a new relationship ya? Iya santai aja, cuman mungkin karena udah pernah gagal, mungkin penyeleksian untuk jenjang-jenjang membuka diri, suka untuk menjadi pacar, mungkin lebih selektif. Ada stage-stage-nya. Oke, termasuk ada stage juga nggak? Atau mungkin ada preferensi kayaknya, apalagi sekarang udah punya anak gitu ya, anak umur 13 tahun, perempuan lagi gadis-gadisnya kan, ya kan? Kayaknya kalaupun mau membuka hubungan atau kenalan sama orang, carinya yang single gitu. Atau mungkin carinya yang juga berstatus sama karena punya pengalaman gitu. Plus minus punya anak preteen ya. Kalau sebelum preteen, semua cewek yang gue deket pasti bilangnya jelek. Maksudnya? Mau dia cantik kayak apa pasti bilangnya. Oh anaknya, anaknya pasti bilang jelek. Sebelum preteen. Oh sebelum preteen. Pas dia udah preteen, udah lumayan punya kehidupan sendiri. Sudah, plusnya udah mulai fleksibel lah. Oke, jadi sekarang kalaupun memang start a new relationship gitu yang jadi faktor utama pertimbangan adalah anak gitu ya. Kalau dulu kan restu orang tua, kalau sekarang restu anak gitu. Iya. Oke. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk anak Cila sekarang udah preteen, kemudian pernah nggak ada pertanyaan gitu ya? Karena kan sosialisasinya juga udah lebih range-nya udah luas gitu ya sekarang, kayak kenapa sih gitu, kenapa dulu single parent gitu, kata temen Cila dulu ini itu gitu, terus mungkin pernah bertanya kenapa dulu split gitu sama mamanya gitu. Kalau yang kenapa dulu divorce, akhirnya waktu itu emang sempat ada
quality time berdua heart to heart, dan memang waktunya dia untuk tahu yang sebenarnya. Di umur? Di umur 11 apa menjelang 12 gitu. Oh, oke. Iya. Akhirnya gua kasih tahu apa adanya. Waktu itu mumunya juga belum almarhum, Oke. masih ada. Ya gua kasih tahu yang sebenarnya, dan akhirnya kita berpelukan kayak Teletubbies gitu. Aduh. Maksudnya maksudnya berpelukan tuh kayak gini. Selama dia hidup, she has no idea. Ya, dia tahu bapak ibunya pisah, tapi don't know why gitu. Karena juga belum waktunya, dia tahu. Nah, pada saat umur 11 atau 12 itu, ya dia nanya. Dan menurut gua, oke, mungkin maybe this is the time Cila tahu semuanya gitu. Ya udah, gua kasih tahu A sampai Z, nggak ada yang gue lebih-lebihin karena gue tuh orangnya nggak mau gini loh. Gue nggak mau gue bagus sendiri. Iya. Mantan istri gue jelekin. Balik lagi untuk status single parent, status sebagai duda, single father gitu ya. Terlepas dari bagaimana acceptance masyarakat, but this is, ya kita seperti ini, ya kan? Bagaimana Sam bisa mematahkan atau menjelaskan stigma negatif yang ada tentang mereka yang berstatus single parent, duda, janda? Ada banyak pepatah, broken home belum tentu broken kid. Itu yang terus kita jalanin aja. Memang juga nggak sedikit yang broken home dan broken kid, nggak sedikit, banyak. Berarti itu kan tergantung siapa? Orang tuanya kan. Intinya jangan dipandang sebelah mata, semuanya tergantung bagaimana kita membawa diri kita kan, Ya, dan bisa memposisikan kita sebagai diri kita orang di tua masyarakat. harus tahu kapan mencari cuan, kapan ngasih atensi ke anak. Oke, thank you Samuel Rizal, thank you for coming di Talk is Fun. Mudah-mudahan pengalaman yang bisa di-share gitu kan, ini juga bisa jadi. Mungkin ada yang merasakan hal yang sama gitu, ada yang sependapat, ada yang agree, disagree, itu akan selalu seperti itu kan Pasti ya. ada agree dan disagree kok. Thank you, Thank Sam. you. Thank you, Brad. Gimana? Bukan hanya fun tentunya, obrolan dengan beberapa narasumber tadi juga pastinya bisa menambah insight baru kita ya. Kedepannya kita ambil yang positif-positifnya. Nah, selanjutnya saya mau ajak Anda juga, kita akan nambah referensi dari kanal cnnindonesia.com, dari hiburan, teknologi, olahraga, dan juga lifestyle seperti biasa dalam Hot Picks, Hot Topics. Oke, saya akan buka yang pertama dari hiburan terlebih dahulu. Pernah dengar atau mungkin ada di masa-masa kisah Panji Tengkorak? Ya, komik legendaris Panji Tengkorak ini akan diangkat kisahnya melalui sebuah film animasi. Wuhu, mungkin masih banyak yang pernah baca atau pecinta dari komik Panji Tengkorak ya. Jadi Panji Tengkorak ini adalah kisah fiksi bercerita tentang Panji pendekar yang terlibat dalam peperangan besar di abad ke-15. Diceritakan Panji tengah mencari jati diri kembali usai ditinggal gugur oleh istrinya di peperangan. Nah, pengisi suara di film animasi ini ada beberapa, banyak sekali ya, aktor-aktor hebat. Ada Denny Sumargo, Doni Damara, Cok Simbara, dan juga ada Agni Nihak. Dan Panji Tengkorak direncanakan tayang pada 28 Agustus 2025. Selanjutnya dari kanal teknologi kita akan intip bocoran dari iPhone terbaru, iPhone 17. Yuk kita lihat ya. Ya, yang sebelumnya ya banyak yang cerita nih, banyak yang curhat. Yang sebelumnya aja belum kebeli udah 17 aja ya. Jadi bocoran dari rumor iPhone 17 mulai banyak bermunculan jelang perilisannya. Nah, salah satu rumor adalah model baru dengan form factor super tipis yang kemungkinan besar akan diberi nama iPhone 17 Air. Rumor lain menyebut baterai dari iPhone Air ini akan hadir sangat tipis dengan ketebalan 2,49 mm. Terkait tanggal peluncurannya hampir setiap tahun ya. iPhone diperkenalkan pada bulan September, tapi belum ada tanggal pastinya nih ya. Jadi sabar dulu, nabung aja dulu mendingan.
Selanjutnya kita bergeser ke olahraga untuk Anda yang hobi lari. Katanya lari bisa memperpanjang usia hingga 9 tahun. Wow, ya. Kita lihat. Ternyata ada durasi tertentu saat lari yang katanya bisa menambah panjang umur. Berapa sih durasinya? Sebuah studi mengatakan untuk wanita lari setidaknya 30 menit per hari selama 5 hari dalam sepekan. Sementara untuk pria diperlukan setidaknya lari 40 menit per hari selama 5 hari dalam satu pekan. Namun lari juga gak bisa dilakukan sembarangan loh ya. Jadi harus tetap waspada nih dengan risiko cedera yang bisa aja muncul. Kita bergeser ke gaya hidup. Hujan petir sore hari harus tunda dulu tuh kalau misalnya pengen mandi. Ih, apa hubungannya? Kita lihat. Jadi belakangan hujan petir sering terjadi ya pas jam-jam pulang kerja. Nah, tahukah Anda bahwa mandi ketika terjadi hujan petir itu sebenarnya bahaya loh ya? Katanya Centers for Disease Control and Prevention, sekitar sepertiga dari kasus cedera akibat sambaran petir justru terjadi dalam ruangan. Nah, salah satu jalurnya itu melalui saluran air ternyata. Aliran listrik kemudian berpotensi mengalir ke pancuran atau keran air yang sedang digunakan. Artinya, meski Anda berada dalam rumah, mandi saat terjadi badai petir tetaplah bukan hal yang aman. Oke, itu dia Hot Topics kali ini sekaligus menutup episode Talk is Fun kali ini. Kita masih akan kembali next week tentunya dengan topik-topik yang juga gak kalah seru, obrolan dengan narasumber yang mungkin salah satunya ada idola Anda. Kita kembali lagi minggu depan. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa. In association with